investasinya dulu, apa ke trading dulu ini? Iya. Oke, kita mau ke investasi. Jadi kalau memang niatnya investasi itu ada dua tipe. Dua tipe. Saya akan kasih share screen dulu untuk apa namanya? Untuk sebentar. Saya tak cari kata bukakan dulu materi. Untuk saya ngomongin investasi dulu ya, Dan Iya. ya. Sebentar, Dan. Sebentar. Tak bukain dulu PowerPoint-nya, bentar. Oke. Oke, nah ini. Jadi kita ngomongin investasi, poinnya adalah ini kan langkah pertama jelas sudah nih, dan Larudi kan sudah kan. Iya. Nah ini sudah jelas sudah punya aplikasi dan seterusnya sudah punya. Nah ini, nah sekarang milih saham saya ingin fokus di nomor 234. Nomor 1 nanti kita bahas di sesi sendiri. Videonya sudah ada, gitu kan. Nah jumlah saham itu ini nggak saya ini kan nanti di PowerPoint udah ada ya di video. Nah jumlah saham itu maksimal 3 dan maksimal 3. Untuk tiap sektornya itu, Mas. Tiap sektor 1. Oh, siap Mas, biar kita ambil catatan dulu biar supaya Ya, enak, boleh, biar boleh. supaya bisa ingat-ingat. Udah direkam belum nih? Boleh direkam nih? Ini yang saham untuk yang investasi ya? Ya. Maksimal 3. Jadi sini 3 sektor atau 3 Maksimal 3 saham. 3 saham ya? Kalau bisa, 3 saham itu berasal dari 3 sektor yang berbeda. Misalkan bank, misalkan infrastruktur, misalkan industri, basic industri, misalkan seperti itu. Begitu. Contoh nih, bank, apa saja salah satu saja. Nanti yang kedua konsumsi misalkan. Nah, yang ketiga misalkan infrastruktur telkom misalkan. Nah, itu beda sektor. Nah, jumlah saham ini setiap orang beda-beda. Ada yang menyesuaikan dengan jumlah anak. Anaknya 3 berarti investasinya 4. Karena 1 untuk dia sendiri, terus yang satu anak satu gitu. Jadi 1 anak satu satu jenis. Satu jenis. Itu biasa seperti itu. Nah, begitu. Itu dari jumlah saham. Oke. Ini belum ngomongin analisa nanti. Ya. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini contoh ini kan. Nah, jelas nggih untuk dari jumlah saham jelas ya? Ya Dan ya. Oke. Sekarang dari ngomongin kapan beli. Nah, kalau ngomongin kapan beli, ini ada 2 tipe teori, ada 2 teori. Yang pertama disebut dengan DCA. Dollar cost average. Yang kedua disebut dengan lump sum. Jadi DCA dan LS, lump sum. Bedanya apa? Nah, kalau DCA itu nyicil. Nah, jadi DCA itu nyicil. Oke. DCA itu nyicil. Jadi kalau ada duit, beli. Kalau ada duit, beli.
Ini kalau DCA harus konsisten. Ya pokoknya diniati setiap bulan ya harus beli. Nah, dan DCA itu kelebihannya adalah bisa mengabaikan harga saat itu. Abaikan. Yang penting ada duit, beli. Abaikan. Mau harganya merah, mau harganya hijau, mau harganya kuning, pokoknya beli. Ada duit, beli. Ini teori DCA. Nah, nominalnya bebas. Seadanya duit. 1.000.000, 500.000, 200.000 misalkan. Itu DCA. Itu konsep investasi. Kata kuncinya disiplin di sini. Nah, kelebihan DCA, kelebihan nyicil adalah satu, nggak ada istilah salah timing beli. Pokoknya beli merem. Nyicil. Jadi ini lebih enak. Kenapa? Karena nggak ada istilah takut dan tamak. Pokoknya beli bodoh harganya mau apa, pokoknya beli. Ini nggak ada fear and greedy, nggak ada tamaknya, nggak ada takutnya. Itu. Oke, yang kedua, ini dia kelebihan DCA. Tidak perlu belajar. Pokoknya komanda duit, sikat. Nah, ini kelebihan DCA. Ini lebih cocok untuk masyarakat Indonesia sebagian besar. Kenapa? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia itu karyawan. Ya kayak kita lah PNS. Nah, polisi, ya, Polri itu kan PNS gitu kan, sama kan karyawan, kita kan karyawan kan, karyawannya negara gitu kan. Nah, cocoknya seperti ini DCA. Jadi ini ada duit, ada uang lauk pauk, uang LP turun, ini misalkan seperti itu. Uang jaga, ini misalkan seperti itu. Nah, ini kelebihan DCA. Nah, tentu ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Nah, ini ke personal biasanya. Susah disiplin. Udah diniatin mau beli, waduh butuh apa, nggak jadi beli. Nah, ini di sini dapatnya. Nah, yang kedua adalah kekurangannya, returnnya kecil. Kenapa? Karena nyicil. Dapat dividen cuma dividen 2%, alah cuma 2 juta. Nah, misalkan seperti itu, kecil. Nah, ini returnnya kecil. Kekurangannya. Dan ini harus sabar ekstra. Kalau si DCA ini. Jadi ini nggak cocok untuk orang yang tipikalnya agresif. Nggak cocok DCA ini. Nah, itu DCA. Yang kedua lamsam. Nanti komandan ini tentukan aku cocoknya seperti apa. Nanti saya akan dalemin yang mana itunya, gitu. Oke ya. Yang kedua lamsam. Lamsam ini setoran langsung besar di awal. Misalkan 100 juta, 50 juta, langsung di depan di awal. Nah, kelebihannya lamsam itu cocok bagi yang punya penghasilan tidak rutin, pengusaha, kontraktor, orang proyek. Nah, orang kontraktor itu begitu kena proyek, dapat duit gede. Tapi itu nanti bulan-bulan selanjutnya biasa lagi. Nah, gitu kan. Nah, ini cocoknya berarti lamsam. Tuh. Jadi pengusaha cocoknya nih. Prinsipnya lamsam adalah sekali beli, lupakan. Jadi nggak perlu disiplin di sini. High return, kelebihannya. Dividennya langsung kerasa kalau dapat dividen. Karena gede di awal. Nah, ini. Kekurangannya, ya kan? Yang pertama, bagi orang-orang modal kecil nggak cocok. PNS itu nggak cocok. Karena PNS itu hasilnya gini terus, gitu kan. Nah, gitu. Nah, itu kan seperti itu. Gitu. Terus, ini tetap harus belajar. Soalnya duitnya gede. Langsung di awal. Harus belajar. Kalau yang DCA tadi, nggak usah belajar. Pokoknya ada duit, beli. Ada duit, beli. Merem. Diem. Merem, pokoknya tutup mata. Nah, ini. Selanjutnya, kekurangan selanjutnya adalah, nah ini. Begitu habis beli, harganya turun, stres. Nah, ini kan ada emosi. Kenapa? Duitnya gede di awal. Nah, sementara kalau tadi nyicil, alah cuma 200.000, alah cuma 2 juta, alah cuma lain loh. Bedanya di situ. Nah, dari gambaran ini kira-kira komandan cocoknya yang mana? Nah, gitu. Nanti tentukan, oh aku cocoknya ini. Nah, itu. Cara belinya ya sudah, ini sudah tahu lah, nggak perlu dijelaskan ini. Ada pertanyaan? Berarti Mas, untuk mungkin alangkah baiknya kalau kita berbicara invest sama trading, mungkin
akunnya mungkin sendiri-sendiri ya, biar supaya nggak. Wajib, wajib, wajib. Salah satu Ya, sih. tips sukses trading versi Profita adalah satu orang minimal punya 2 akun. Satu untuk akun investasi, satu untuk akun trading. Harus dipisah, wajib dipisah. Kenapa? Karena nanti mengganggu psikologis, Dan. Sih. Itu, Dan. Nanti kalau mau, kan kemarin udah buka di Cilacap, kan? Iya. Udah, kan? Sudah. Nanti saya kasih, karena besok saya minta staf saya untuk hubungin komandan. Biar dibantu buka yang kedua. Mungkin bulan depan aja mungkin, Mas. Oke, siap. Santai saya. Santai. Oke, itu tentang investasi. Ada pertanyaan? Monggo. Tuh Mas, ini saya mau nanya juga, Monggo. biar supaya lebih clear apa nggak ada yang mengajar. Itu yang biasa kan selentingan di luar, oh katanya ini rugi di saham, bangkrut di saham. Nah, itu hal-hal penyebabnya bisa bangkrut, bisa rugi itu apa aja sih? Jadi gini, saya pernah ngalamin. Saya ngalamin. Saya hilang di saham itu ratusan juta. Wow. Ratusan juta. Tahun 2015-14 lah. Gitu kan. Jadi gini, kenapa kok rugi? Saya dulu nggak punya ilmu. Kenapa bisa rugi? Orang nggak punya ilmu, langsung jegur ke laut. Yang kedua, kenapa bisa rugi? Satu, kita orang-orang yang seperti itu biasanya, kayak saya dulu, itu berharap saham itu adalah jalan tol menuju kaya. I see. Nah ini, nggak punya ilmu. Terus yang kedua, mereka itu lebih ke fear-nya. Greedy fear-nya itu gede banget. Nah, terus kenapa kok bisa hilang? Karena saat harga turun, dijual. Saya dulu modal gede, saya dulu modal ratusan. Yang saya beli saham-saham yang sekarang setelah saya tahu, saya itu ya Allah, kenapa dulu saya beli saham kayak gitu ya? Itu andekan dianalogikan. Saya mau dari Manado mau ke dari Mangkado mau ke Kalimantan, saya cuma naik rakit. Itu analoginya. Karena saham busuk, pasti itu saham akan tenggelam. Jadi contoh, saya dulu beli sahamnya MRAT, Mustika Ratu. Itu saham busuk. Itu dulu saya beli. Bukannya Mustika Ratu masih ada produknya sekarang, Mas? Ya masih ada, tapi jelek tuh perusahaannya. Oh. Ini jelek. Dan setelah saya ngerti ilmunya, ya Allah, kenapa saya dulu percaya sama orang ini ya gitu. Tapi saya itu nggak saya sesali sekarang. Karena itu pelajaran saya gitu kan. Alhamdulillah ketemu sama orang yang baik, saya sampai seperti jalan seperti ini. Begitu. Gitu, Dan. Itu. Tadi ini barusan di Japri sama salah satu alumni privat, seorang kiai, orang Jawa Timur, yang ini, mana tadi? Jam berapa tadi? Nah, jam 18.37 nih. Saya beri di Japri. Kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak ini? Sebentar. Oh, nggak kelihatan ya? Agak-agak blur. Oh, sebentar. Sebentar. Dan. Oh iya. Wow. 45 juta. Apa kerugian apa keuntungan itu, Mas? Nah, jadi saya itu kalau ngajari orang di Profitan, Dan, kalau mau nambah modal, itu modal awal harus sejumlah yang kira-kira ikhlas bila itu berkurang. Orang ini kiai, Dan. Beliau itu punya santri 370 santrinya. Wow. Di Jawa Timur. Masih muda. Umurnya mungkin di bawah saya, masih 30-an. Dia modal berapa? Gus, saya manggilnya Gus. Berapa, Gus? 10 saya siap. Oh, silakan 10. 10 dalam waktu 1,5 bulan naik jadi 15 juta. 50%. Silahkan ditambah. Berapa, Gus? Terserah jenengan. Maksimal 10 juta, saya bilang. Ditambah sama beliau. 10 juta. Modalnya di 25. Profit lagi, Gus. Jadi dari 25 jadi 35 juta. Profit 10 juta. Nggak sampai 2 bulan. Nggak sampai 2 bulan. Profit 25 juta. Sudah.
Setelah itu, kan kalau privat saya garansikan, kalau profit udah saya lepas ya, udah saya lepas. Cuman dia jabri-jabri aja. Mulailah dia nambah lagi 10 juta, jadi 45 juta duitnya. Nah, disinilah mulai godaannya. Apa itu? Dia merasa bisa, akhirnya ikut grup-grup lain. I see. Dan itu tadi jabri sama saya. Saya sekarang ngalamin Mas yang dia mau maspur tuh kerasa sekarang. Nah, itulah. Makanya alumni Profita itu kalau privat dan saya kawal. Nanti repotnya tuh gini loh, Dan. Sama kayak kita naik sepeda, Dan. Kita naik sepeda, saya itu kalau di Profita ngajari privat apa trading itu kan seperti belajar naik sepeda, tak pegangin pelan-pelan. Tapi setelah dia bisa, akhirnya ngeliat orang lari, dia pengen ikut balapan. Nah, jatuhnya saat balapan dan bukan saat naik sepeda, Dan. Oh, isi. Paham. Nah, ini dari sama Kiai ini, sama Gus ini. Dia ketawa tadi, dia nggak marah, nggak nyesel gitu. Saya lagi diuji beneran ini. Ini. Sekarang Gus sudah diuji. Jadi saya bilang nih, nah kan, pelan-pelan Gus. Tadi soalnya. Nah, jadi itu. Jadi akhirnya mereka itu lebih ke tamaknya muncul. Iya, I see. Karena ikut grup. Kan saya bilang berkali-kali. Saya nggak tahu, kemarin udah pernah baca, misalnya saya belum di Facebook, saya bilang, saya pernah mengeluarkan alumni Profita, orang Malang, dari grup Profita. Saya keluarkan. Saya bilang, saya larang jenengan baca apapun tentang saham, ikut grup apa tentang saham. Analisa sendiri. Survive. Tapi begitu ikut grup, kan banyak yang ngomong, wah ini. Akhirnya, iya. mereka hijau, aku kok nggak hijau ya. Akhirnya, terpengaruh. Nah, ini contoh terbaru ini tadi sore ini sangat lucu ini Jabi. Saya bilang sekelasnya Kiai ya nanti bisalah gampang mengembalikan psikologis saya. Dia Kiai. Beliau modalnya gede. Beliau cerita sama saya. Beliau tuh sekarang megang uang sekitar 600. Gara-gara salah satu tanahnya itu kena proyek tol. Yang Probolinggo Banyuwangi itu. Nah, jadi dia dapat ganti untung senilai itu. Tapi saya bilang, jangan sampai waktu dimasukkan dulu. Saya bilang, awal dengan 10 juta. Saya bener toh ngajarinya toh. Andai kan uang itu langsung dimasukkan sekaligus. Terus kalau minus, dulu ya saya yang dinilai uang kayak. Ya kan? Nah, itu Dan. Jadi kesalahan kenapa kok bisa habis itu saya nggak memungkiri itu ada banyak. Makanya saya punya teori 80-20 Dan. 80 dari 100 orang yang belajar trading, paling cuma 20 orang yang survive seterusnya. Profita, alumninya itu sudah 1000 berapa ya? 1000 sekian lah, 1300-an lah. Alumni ya seminar apa segala macam gitu ya. Pokoknya yang buka rekening di Panin lah. 1300-an. Setiap bulan yang trading dari orang 1300-an, itu cuma 300-an. Berarti yang 1000-nya itu mungkin lebih memilih untuk investasinya itu. Betul. Atau mungkin hilang. Ya, mungkin bisa jadi. Bisa jadi, kita nggak tahu. Nah, itu. Jadi itu, Dan. Nah, satu lagi yang perlu Kobaran ketahui, saya ngajarin tradingnya bukan harian. Saya nggak bisa. Kenapa? Karena saya sendiri nggak jalan. Jadi kalau ada orang kesini kepengen belajar scalping, yang mantengin laptop setiap saat, terus gimana itu saya nggak bisa. Sejujurnya nggak bisa. Saya nggak bisa. Saya akan kasih nama lain. Misalkan Mbak Ana, Mbak Listia, yang memang dia kerjaannya memang setiap hari trading. Kalau saya nggak bisa, apalagi kan di musim COVID, saya nggak pernah update status Facebook siang, nggak sempet. Aduh, 2 minggu ini luar biasa, 3 minggu ini lah luar biasa. Saya nggak bisa, gitu loh. Jadi kita tuh setipikal mungkin Dan dalam konteks ini pekerjaan ya, kita itu punya pekerjaan yang nggak bisa kita tinggalkan. Tapi saya nggak tahu kalau jenengan kalau kemarin lalu dia
tapi saya masih bisa pegang HP di siang hari. Nah, itu bedanya. Dengan itulah saya bisa analisa, saya bisa belanja, jual beli, dan seterusnya. Dan itu yang saya ajarkan. Begitu. Begitu. Gunanya dari semalam. Ini kan kalau pas selesai apa? Sebentar. Oke. Gimana? Bagus. Tadi kan lagi itu operan gitu kan. Gimana makanya saya bilang kata konconya kaku. Maaf dan. Orang tua. Oh, ini ada tetangga sebelah rumah masuk ICU COVID. Kondisinya kemarin sempat jelek banget, sekarang alhamdulillah baik. Ya begitu Dan. WA aja Mas, aku masih ngajar Mas. Begitu. Oh iya Dan, tak ceritani dulu supaya jenengan tidak tidak menebak-nebak. Saya itu dulu tadi udah cerita bahwa saya jatuh di saham dalam, makanya saya ngajarin orang sekarang hati-hati gitu kan. Salah satu ciri-ciri pelatihan yang jangan diikuti adalah satu, menjanjikan nominal. Itu. Terus yang kedua, saya dulu terjebak pada sosok. Orangnya itu orang terkenal, tangan kanan salah satu motivator terbesar di Indonesia. Saya nggak sebut namanya gitu kan. Singkat cerita, kemana-mana pakai baju kuku, jadi kelihatan alimnya gitu kan. Saya percaya sama beliau. Ada satu statement yang ini saya ikutin, tapi jangan pernah dilakukan. Kalau masih belum matang adalah, waktu itu beliau bilang gini, udah masukkan rumahmu ke bank, buat saham. Dan itu saya lakukan. Itu. Nah, jadi makanya hati-hati. Kalau ada orang jatuh, mungkin ciri-cirinya di antara salah satu itu mungkin ada. Nggak punya ilmu, terus pakai itu. Nah, itu. Begitu, Dan. Monggo, diskusi apa ini? Apa ya? Tadi penyebab. Nah itu ya, di samping ilmu kan biasa kan ada mungkin artinya mungkin semacam spekulasi gitu ya, Mas ya, untuk apa itu? Itu sampai ngutang-ngutang itu loh, Mas. Itu gimana ceritanya itu, Mas? Ya karena dulu kalau saya ya, kalau saya cerita saya, karena saya percaya sosok ya. Wah, orang ini bisa dipercaya. Wah. Dan saat itu sesi belajar sama beliau itu nggak sampai 2 jam, itu 10 juta. Tak bayar. Wow. Tak bayar itu dulu. Dan waktu dia ngomong gitu saya percaya, iya aja. Dan itu salahnya di situ saya. Setelah itu Dan, saya nggak percaya kelas Dan. Saya nggak percaya sama namanya saham. Sampai akhirnya saya ikut kelas pemberdayaan diri, Mas Arif Rahutomo, kalau mungkin jangan kenal di Facebook. Setelah ikut kelasnya beliau, saya jadi berpikir, loh yang saham, berarti kalau gini yang salah bukan sahamnya, tapi saya. Nah, saya menyadari itu. Sampai akhirnya saya membuka diri lagi, kembali lagi ikut grup. Waktu itu masih milis. Kalau jenengan masih ingat, itu zamannya milis. Ya, belum ada WA, belum ada, masih milis dulu, zamannya masih milis. Di milis itu ada orang, kalau ngomong, enak, Dan. Jadi kalau ngomong tuh enak ya. Sekali ngomong, kok bener gini gitu. Bener gitu. Oh iya, sebelum ke fase itu, saya udah pernah ikut beberapa tipikal, Dan. Pernah ikut robot, saya pernah, Dan. Pernah ikut, masih dari guru yang sama, saya pernah ikut ngerjain harga saham, pernah. Jadi orang ini, guru saya itu dulu itu followernya banyak. Zaman Twitter, zaman milis dulu lah, zaman BBM gitu lah. Jadi dia itu punya power, orang motivator, tangan kanan motivator pasti ya, follower banyak.
Dia ngumpulkan siapa yang ikut kelas 10 juta tadi itu, yang punya duit di atas 150 juta. Sini ikut saya. Karena saya makanya kenapa dulu berani rumah itu di situ. Nah, supaya biar deket sama dia gitu maksudnya ya. Akhirnya kita nyewa ruangan, dan sebelum kita nyewa ruangan, dia sudah beberapa hari men-sounding ke followernya, saham ini mau naik, saham ini menarik, saham dan seterusnya. Begitu hari H, kita kumpul di Bandung, kita nyewa ruangan, gitu kan di Bandung, kita kerjakan tuh sahamnya. Yang beli siapa? Ya kita yang beli. Yang beli kita, dan. Itu sahamnya dia ini. Apa? Sahamnya dia, sahamnya guru. Iya, rekomendasi guru. Karena dia dihitung saham apa yang modal kita berapa, misalkan berapa M, kan 150 orang kali orang 15 misalkan. Dengan uang segini kita bisa menaikkan harga saham yang nilainya sekian. Dia punya hitung-hitungan, dan begitu harganya naik, dia ngomong ke Twitter, ke grup, tuh kan naik kan, bener kan, ayo ini masih bisa naik sampai sekian. Mereka followernya pada beli, kita jualan. Supaya nggak sampai ndelosor, kita beli lagi, dan itu, dan akhirnya pecah kongsi. Gara-garanya salah satu di antara kami itu dapat surat dari OJK. Dari OJK, kalau terindikasi pemberpangan harga gitu, wah rame itu dulu. Wes, terus pakai probot. Saya pernah ngalamin itu semua, dan pengalaman saya belum lama, baru 2015-2014, tapi saya udah pengalaman ngalamin itu. Terus pakai robot, pernah. Nah, setelah saya jatuh sekian dalam dan seterusnya, saya akhirnya tadi kembali ke milis. Saya nggak trading, nggak punya duit itu, nggak trading. Tapi saya ingin penasaran lagi gitu kan. Sampai akhirnya ketemu sama di milis itu ada orang yang ngomongnya enak. Tak japri, tak email, minta nomornya dan seterusnya. Ternyata orang Wonosobo, nih. Orang Wonosobo, Jawa Tengah ini. Boleh nggak saya main ke rumahnya? Boleh, silakan. Oh, monggo mas, monggo. Saya main ke rumahnya. Ternyata, dan anaknya masih muda banget. Kelahiran 92, dan. Wow. Waktu itu, 2015-2016, kelahiran 92, masih muda banget. Baru lulus kuliah lah. Menariknya si anak ini adalah setelah saya ngobrol, nyampe rumahnya saya ngobrol, penampilannya itu kayak Bindim Sleng lah. Rambutnya gondrong gitu, rokoknya gitu. Menariknya si anak ini sejak kelas kuliah tingkat 2, kuliah di Bandung dia, di STT Telkom Bandung, sejak dia semester 3, dia nggak pernah minta duit orang tuanya, Mas. Mandiri dia. Jadi dia itu bilang sama bapaknya, Pak, Bapak setiap bulan ngasih duit saya sekian, SPP sekian, tak minta di depan, tak buat modal. Survive sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang beliau salah satu nasabah terbesar saya. Wow. Guru saya itu. Masih muda. Kalau lihat tampangnya nggak akan nyampe dia miliarder. Sungguh. Saya pernah nulis di Facebook. Saya nggak sebut namanya. Motornya masih Honda Beat. Scoopy. Honda Scoopy coklat. Gitu kan? Scoopy coklat. Tapi duitnya di rekening di saham saya di atas 1,6. Wow. Itu guru saya pertama. Dari beliau saya belajar tentang technical analisa, support resisten, tren, saya belajar sama beliau, ilmu T10 sama beliau. Masih muda kan 92. Bayangkan, bercanda kemarin sore lah. Kayak gitu kan. Terus saya masih dari milis yang sama, masih dari grup yang sama, ada orang yang enak lagi ngomongnya. Oh ini orang ini ngomongnya enak, kalem gitu kan, nggak pernah bahkan ada kan orang tipikal orang yang kalau ngomongkan ini enggak. Cuman dia ngomong ini kayaknya menarik loh karena ada ini gitu kan. Tapi ya nggak tahu lagi gimana. Malah orang seperti itu menurut saya malah menyembunyikan gitu kan. Beberapa kali tak amati orang ini kalau ngomong kok bener ya. Tak japri dan japri. Bla 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 bla. Main ke rumah. Oh ternyata orang Bandung. Orang Bandung. Guru kedua saya orang Bandung. Dari orang Bandung itu suatu ketika saya sama istri saya, Anda main ke Bandung, ayo. Saya bilang sama beliau, kan, saya mau main ke Bandung. Sama beliau malah dibalas gitu. Kalau sampai nginep di hotel, awas. Harus di rumah, katanya gitu. Oh, seneng banget. Memang yang dituju itu gitu. Kan yang dituju memang itu gitu kan, dengan belajar gitu. Akhirnya saya ke rumah beliau. Saya 2 kali ke rumah beliau.
Sama istri saya 2 kali saya ke rumah beliau, sama istri 2 kali, sama keluarga 2 kali. Nyampe sana itu jam 2 malam, tidur sebentar, habis subuh sampai jam 9 itu saya di depan di meja makan, habis pulang dari masjid subuh itu sampai jam 9 saya ditatar di depan di meja makan beliau tentang saham, termasuk mindset saham, termasuk tagline Profita. Jadikan pekerjaan sebagai main job itu saya ambil dari nasihat beliau. Dan saya izin sama beliau. Dari guru-guru saya itu saya izin, saya ngajarin kelas, beliau enggak, oh boleh silakan. Ya saya cerita. Gitu kan. Guru saya yang ketiga itu orang Tangerang, di Tangerang waktu itu. Saya masih ingat banget. Sama orang Bandung tadi saya belajar mindset saham, money management. Saya belajar sama beliau. Suatu ketika saya belajar lagi Tangerang. Namanya orang belajar itu kan tergantung gurunya ya, Dan ya. Iya. Nah, sama. Waktu itu saya naksir sama ada yang tadi dari milis yang sama, masih di milis sama. Saya PDKT lagi, ternyata beliau bilang, saya besok ada waktu. Ngomong kayak gitu, Dan, itu malam Ramadan, Dan. Loh, namanya kita yang butuh ya, tak kejar, Dan. Saya masih ingat waktu itu tahun berapa ya? 2016 kalau nggak salah. Saya tuh sahur pertama itu di bis. Ya, karena ngejar, beliau bilangnya besok saya ada waktu lah. Lah yo, wah kapan lagi digituin sama orang tuh? Nah, ini saya kejar beliau. Dari beliau saya belajar bandarmologi. Saya belajar. Nah, dari situlah mindset saya sudah mulai berubah. Akhirnya saya mulai percaya kelas, saya membuka kelas dan seterusnya sampai sekarang. Alhamdulillah bisa bangkit. Alhamdulillah, aduh, kalau cerita itu menyesakan perjuangan. Saya sampai di ini, saya sekarang nyaman, santai, ngajarin orang us enak. Nah, itu. Dan ngajarin orang saya hati-hati sekali. Kalau mungkin dengan lihat di Facebook saya, di omongan saya tentang saham, saya nggak pernah bombastis. Gitu kan. Karena ya rezeki ada sendirilah gitu kan. Saya itu, Dan, jenengan kan tahu kalau saya punya lagu ya, punya lagu. Ada apa namanya? Ada video klipnya. Dan itu lagu beneran. Video klipnya itu video klip beneran. Video klip saya itu modelnya itu yang kemarin jadi model video klipnya ada band. Itu saya sama sekali tidak bayar serupiah pun. Kok bisa? Karena orang yang ngasih saya itu habis profit 700 juta. Wow. Modal 2 miliar, orang Surabaya. Pertanyaan saya, aku duit 700 juta belum pernah lihat gitu. Nah, sebagai bentuk terima kasih beliau, karena beliau seorang musisi, beliau punya pemilik studio rekaman di Surabaya, beliau ngasih hadiah itu, Dan. 200 juta, Dan. 200 juta. Kan akhirnya rezeki itu kan akhirnya ke masing-masing, Dan. Lu ilmunya teko aku. Aku sing ilmu orang nganti semono kok dhewe semono lah, kan itu sudah. Nah, itu. Jadi itulah tagline-nya itunya Prof. Perjalanannya Prof seperti itu, Dan. Kalau boleh saya cerita itu perjalanan saya di dunia saham. Di trading, bukan di profesi. Kalau di profesi itu beda lagi ceritanya. Jadi waktu itu saya ada menyadari satu hal, bahwa pasar modal ini someday akan gede. Ini pasti akan gede ini. Kenapa? Karena negara maju adalah negara yang masyarakatnya melek saham. Itu salah satu indikatornya. Indonesia belum, baru waktu itu tahun 2014-2015 lah. Waktu itu masih 0,19% penduduknya. Sekarang sudah mending, sekarang sudah 0,9% kalau nggak salah. Yang kenal saham. Nah, akhirnya masih dari guru yang pertama tadi, saya dikenalkan sama orang dana reksa. Kan dana reksa, Mbak. Dana reksa. Di situ saya dikasih bagi hasil remiser. Ini saya nanti komandan kalau mau tak ceritain, Dan. Ini tak ceritain semua. Bisa, oke. Jadi di pasar modal itu saya dulu pertama kali di dana reksa. Jadi remiser itu adalah maklar lah, bukan maklar apa ya? Pokoknya kalau ada orang mau buka rekening ke Purnomo, nah kurang lebih seperti itulah. Itu namanya remiser. Dia nggak punya tanggung jawab apa, dia. Dia nanti nggak dapat gaji, tapi dapatnya fee transaksi. Nah, dana reksa itu saya dikasih 60%, Dan.
Jadi bagi hasilnya 60% saya, 40% si dana reksa. Tapi cuma setahun. Jadi setelah bulan ke-13, misalkan komandan ikut saya bulan Januari. Selama setahun komandan transaksi, saya dapat duit dari komandan. Dari fee transaksi tadi. Tapi begitu bulan ke-13, saya nggak dapat. Maka saya harus nyari orang lagi. Gitu loh. Dan reksa. Akhirnya saya berhenti. Berhenti ya sama dengan saya pas jatuh, saya juga berhenti sama segala macam. Saya mulai bangkit lagi itu saya kenal sama orang Mirai Sekuritas. Nah, di situ saya dikasih 50% dan lebih kecil. Tapi 2 tahun. Oh, saya ambil. 2 tahun kan lumayan. Gitu kan. Singkat cerita, sampailah pada posisi saya ketinggalan orang panin. Di panin, saya dikasih 20% dan kecil banget 20%. Tak ambil. Kenapa? Karena seterusnya, seumur hidup. Gitu loh. Jadi passive income nantinya. Nah, singkat cerita, saya di situ 20%, alhamdulillah karena mungkin ya dilihat bisa dan seterusnya. Sampai sekarang per 1 Agustus 2020 kemarin saya dipercaya jadi kepala cabang Cilacap. Nah, ini mungkin satu-satunya kepala cabang sekuritas yang perawat mungkin cuma saya, Dan. Nah, inilah yang beberapa kali saya tulis di Facebook. Saya lagi bikin materinya untuk video di YouTube. Bahwa pasar modal itu tidak cuma menyediakan cuan. Tapi remiser bisa menjanjikan. Nah, ini yang sedang saya sounding kan. Begitu Dan. Itu cerita saya dari itu saya. Jadi saya nggak menutup-nutupi, belum pernah. Makanya kalau ada orang tanya, saya pernah sakit hati dan bukan sakit hati ya. Waktu itu saya masih baru ngajar. Tahun berapa ya? 2017-an lah, 2018-17 saya lupa tepatnya. Suatu ketika saya mau ngajar, ada peserta mau ikut daftar. Itu waktu itu di Bogor. Nanya sama Mbak Mel. Mentornya mobilnya apa? Oh ya gitu kan. Kalau mobilnya lebih bagus dari mobilku, aku ikut. Kalau enggak, enggak. Aku bilang, oh ya nggak apa-apa. Saya bilang, oh nggak usah ikut. Saya bilang, ya kenapa gitu kan? Karena dia orang Chinese. Dia bilang, ya gimana dia mau ngajarin saya nyari duit kalau dia sendiri mobilnya jelek? Oh iya betul saya bilang. Suatu ketika akhirnya itu di Bogor saya ngelarang. Akhirnya suatu ketika di Jakarta dia ikut lagi. Tapi nggak ngomong kalau itu orang yang sama dengan yang dulu, nggak ngomong dia. Terus dia cerita banyak. Wah, ini yang saya cari missing di sini. Akhirnya beliau ngasih saya hadiah tulisan-tulisan semacam kayak PDF gitulah untuk kurikulumnya Profita. Ah, akhirnya dia bilang, iya betul, nggak semua orang tuh punya ilmu tapi punya duit, katanya gitu. Ketawa gitu kan. Saya akuin, saya bilang, karena saya memulai saham itu dengan minus, saya bilang. Saya dengan minus loh. Dan tadi loh, saya akhirnya kan gajian habis buat nutup yang itu, dan nah itulah makanya kalau ada orang saham, saya hati-hati sekali. Kayak tadi Gus Yai ini tadi, Timur. Itu kalau saya ragus, kalau saya itu, 600 juta masukkan aja tuh, kan lumayan dapat nutup target sebagai kepala cabang ya. Tapi kan sebagai orang yang pernah jatuh, saya nggak mau orang lain jatuh. Iya, itu yang apa namanya, yang beda saya. Tadi malam, Dan, ini cerita lagi, Dan, tadi malam, ini tadi malam nih, ada orang Sidoarjo, perempuan, gitu kan. Sebentar. Apa namanya?
Mas siapa namanya tadi malam ya? Ada orang japri, Mas, aku mau belajar apa saham, bisa enggak? Oh ya bisa. Tadi pagi nggak salah. Bisa silakan, orang Sidoarjo perempuan. Tapi saya masih takut. Saya masih belum pede. Saya sekat langsung saya potong. Mbak, kalau masih takut nggak usah belajar. Kalau masih ragu nggak usah belajar. Loh, lah iya toh Dan? Iya, Loh, iya. sekarang kita belajar ragu tuh nanti jadi jelek loh. Hmm. Nggak yakin loh dengan yang dipelajari loh. Bener nggak praktek. Akhirnya saya cancel, nggak usah kalau masih ragu. Mantapkan hati. Loh, kalau misalkan saya itu kan saya senang. Yaudah, sini nanti tak garansi loh. Aduh, saya nggak mau. Nah, jangan sampai nanti kan kesannya kita yang ngejar-ngejar mereka tuh. Iya. Loh, kalau saya santai kok. Ya kasarannya ngomong ini masih ada gaji lah dari PNS lah. Kasarnya kan gitu kan. Nah, iya. Itu. Nah, itu ya yang bedakan saya mungkin dengan trainer yang lain lah. Ini Purnomo ini kok lucu trainer tapi jarang iklan pula. Jarang iklan. Mana ya sebentar tadi pagi itu ada yang Jabri mana ya? Nah, ini. Oh, tadi pagi jam 5. Gitu kan. Ini. Ini. Masih pengen tapi masih takut nih. Takut tapi pengen nih. Terus saya bilang, jangan. Kalau takut dan ragu itu penyakit, saya bilang. Iya. Mantapkan dulu, saya bilang. Loh, nanti apalagi privat itu ada garansi uang kembali ya. Nanti dia nggak praktek takut, mulai saya balikin garansi lah. Alhamdulillah sejauh ini belum ada yang komplain sih. Belum ada yang klaim garansi. Monggo gimana mau diskusi nopo saya siap ini. Pokoknya saya manut sama komandan. Komandan mau ini gimana boleh. Terserah Mas, kalau sampai masih ada waktu mungkin kita lanjut di prakteknya untuk apa itu walaupun mungkin untuk waktu dekat ini belum bisa trading ya karena mungkin masalah dana juga atau saya harus gini aja Dan. P. Percuma. Nek belajar udah bilang kayak gitu. Mending besok kalau sudah siap tak jelasin trading. Itu aja. Wes orang saya mikir bayaran, pokoknya tagih aja. Bor, aku udah santai. Aku sih siap-siap aja. Video kemarin minggu lalu, pas minggu lalu kan saya udah, ini kan lagi di tempat tugas, Ini kalau di rumah mungkin saya ndak ngajak sampean untuk. Bentar. Bapak telepon. Assalamualaikum, Gong. Nggih. RSU penuh. Gimana? Siapa lagi? Oh. Alah. Kakung coba telepon Bu Puji. Bujune Om siapa? Om itu loh, Om Didi. Saya kirimin nggih. Nggih. Soalnya pesanan via beliau. Kalau orang-orang pejabat apa lewat dia, nggih. Nah. Nggih. Bentar, Dan. Ini ada yang kena COVID. Aduh, COVID ini menakutkan. Gimana Dan? Lanjut, monggo. Ini kan pas saya kan baru kurang lebih 1 minggu di tempat tugas ini. Di mana sekarang ini? Sama masih di kawasan juga. Oh. Kirain pindah Polres. Masih seputaran. Cuma tugas rutin gitu tuh pengamanan. Nah, pas kemarin kan ada kelas. Nah, saya lihat itu ya bagus juga. Artinya dia tidak menjanjikan profit segala macam. Cuma kan saya lihat situ 50.000 kan. 50.000 kelas 5 hari. 5 hari. 50.000 5 hari maksudnya gimana itu? Jadi kelasnya itu ya lebih ke pengenalan sahamnya itu sih, apa itu saham. Itu mereka bikin selama 5 hari, 5 malam kan. Dari jam begini. 1 jam sampai 1 jam setengah, kadang 2 jam sampai 5 hari ke depan.
Saya 50.000 ini sama istri saya tuh. Ini ada kelas saham ini 50.000. Piye mau ikut? Terus sampean aja yang ikut, sampai kan so belajar situ. Oh ya boleh lah gitu. Saya pikir untuk nambah-nambah aja kan gitu. Tapi Dan piye? kalau istrinya mau belajar sama saya boleh. Orang usah bayar lagi, sudahlah, percaya sama saya. Videonya Bisa. kasihkan. Boleh, silakan. Itu lupa saya mau sampaikan sama sampean itu. Artinya saya kan mau minta izin juga sama sampean tuh. Kan kemarin kan nggak enak juga kan, cuma saya yang bayar sama sampean tuh ikut. Maksudnya saya mau minta izin sama sampean untuk mau ajak istri saya biar supaya kasih nonton yang video kemarin itu. Boleh, boleh. Anak istri boleh. Boleh, silakan. Saya ikhlas. Saya minta izin dulu tuh. Oh, Saya lupa lupa loh, kemarin. kan memang privat itu kan untuk keluarga. Oh gitu ya. Suami istri iya, atau anak. Nah, Boleh. Nanti kalau misalkan komandan, wah aku masih belum sempet lah. Istri kamu jalan belajar, silahkan tak tandangi gitu. Bertiga ya boleh, ayo bertiga gitu. Silahkan. salah. Ini Santai kan aja. anak saya kan rencana kan ini baru kelas 1. Kayak seumuran anaknya SMP kayaknya. Baru masuk pondok ini kelas 1 SMP ini kan. Oh ya sama, berarti sama. Iya. 12 tahun ya. Memang planningnya sih memang kalau dia udah tamat udah selesai memang nanti larinya ke situ sih, ke belajar sama aja kan. Nggak usah cari kerja lah. Ada yang menarik dan, Ya. Orang Sidoarjo, orang Juanda. Nah, Namanya Newton. Suatu ketika dia mondok di Malang. SMA. Jadi dia udah mondok 6 tahun. Dari SMP, SMA dia mondok. Waktu kemarin kan ini lulus dia. Kan lulus nih. Ditanya sama bapaknya, kamu kuliah di mana? Jawabannya bikin bapaknya kaget. Saya nggak mau kuliah. Saya mau trading saham. Sama bapaknya dilarang. nah, Ya udah tetap kuliah nanti trading saham. Terus entah gimana ceritanya, akhirnya bapaknya itu kenal saya, tahu saya. Tahu ngaji saham. Ngaji saham. Ikut, cocok kan. Akhirnya privat. Privat kan dua, bapak sama anak gitu kan. Nah, namanya privat, pertemuan pertama nggak belajar. Tapi membuka mindset. I see. Bahwa saya bilang, tak ceritain ya Pak, bapaknya saya lupa saya namanya. Anaknya Newton. Saya ceritain, saya bilang, pasar modal itu nggak cuma trading, Pak. Nah, gituin. Termasuk potensi remiser tadi, itu saya ceritakan. Ada mantan VP-nya Sandiaga Uno, VP-nya Saratoga Group, Pak Hermanto Sardan namanya. Dia foundernya Demokrasi Saham, gitu kan? Dia cerita, waktu masih jadi VP-nya Sandiaga Uno, gajinya itu antara 70 sampai 100. Sekarang beliau jadi remiser di Panin Sekuritas, Kelapa Gading. Pendapatan beliau dari remisernya tok tidak kurang dari 600 juta. Wow. Dan beliau akhir tahun kemarin beliau beli tanah di belakangnya Raffi Ahmad. Makanya sekarang grupnya trading beliau namanya Andara Trading Club ATC. Kalau mau masuk situ modal minimal 200 juta. Wow. Di Pak HS itu. Nah, itu yang saya sampaikan kemarin. Akhirnya saya bapaknya didukung. Udah kamu belajar saham. Loh, iya, karena belum banyak orang tahu ini. Saya tak yakin lah di Kota Mobagu belum ada remiser. Saya yakin belum ada. Kerjakan itu dan. Tak ajarin, tak bimbing dan. Pelan-pelan. Di situ. Kenalkan saham. Butuh apa nanti Mas bikin webinar? Siap. 5 kali nggak bayar, siap. Tak ajarin nanti. Jadi kemarin Newton itu pertemuan pertama sampai jam 9:30 itu. 2 jam. Enggak bahas materi sama sekali. Mindset aja dulu ya. Mindset. Aja. Ya karena anak muda. Iya. Dan ini bapaknya udah bilang, kalau pandemi berakhir, anaknya mau dikirim ke Cilacap, mau magang. Siap, saya bilang. Siap, saya bilang. Itu. Karena banyak orang yang nggak paham. Saya dan saya ngomongin ini dan ya non sewu ya dan ini kita nggak usah bahas materi lah ya karena dia tadi bilang belum siap segala macam. Saya dulu pertama kali nerima gaji sebagai remiser dan di Panin
79.000 net sebulan. 79.000 tahun 2017-16 lah, lupa lah saya. Ada di Facebook, ada banyak, kalau ada Padang waktu itu saya masuk Padang. 79.000 net. Alhamdulillah sekarang saya bisa gaji 3 orang dan gajinya 3 kali lipat di atas UMK. Dilacak. Dari apa? Dari Malaysia. Nah, itulah yang banyak orang nggak paham. Itulah kenapa saya dulu mati-matian mengejar sertifikasi karena ini, dan gitu loh. Bahkan saya lebih yakin, maaf, secara finansial akan lebih yakin menguntungkan sebagai kepala cabang paling daripada PNS. Sungguh. Lawang sekelasnya Pak HS saja. Daripada VP mending jadi ini kok. VP loh, VP, Vice President, bukan direktur, VP atasnya direktur gitu kan. Itu lebih bilang ini. Nah, itulah yang saya sampaikan ke anak muda Newton kemarin. Nah, ini yang saya sampaikan jenengan juga. Kalau nggak tadi nggak apa-apa. Tapi edukasi tentang saham. Nanti kalau mau belajar sama saya, sama Profita. Toh Profita sering bikin kelas kok, gratis banyak. YouTube Profita ada. Buka mindset, buka cabang di sana. Saya dulu tuh 2000 itu awal-awal 2015 lah. Waktu pertama kali jadi remaster, wah dicibir banyak orang. Ada yang ngomongin forex nanti ini, wow. Termasuk bapak saya tadi itu salah satu orang yang nggak setuju. Orang tua tadi, mertua saya. Alhamdulillah sekarang udah mulai kelihatan hasilnya. Nah itulah, dari gaji awal 79.000 dan sungguh itu dan itu cerita saya, dan nah itu. Saya kan waktu ya untuk apa? Kalau dengar sih udah lama dengar sih apa itu maksudnya saham itu, kan nggak tahu apa itu saham kan. Nah, cuma pas tahunya itu ya tahun lalu, kurang lebih tahun lalu, sebelum sampean ngisi materi Morning Talk di Infinity waktu itu. Oh ya, itu kurang lebih mungkin 1 bulan dari itu, belum sampai sebulan dari itu udah sempat si siapa yang Mas Edi, Ari Utami, bukan yang dia ngajar saham syariah juga ini, siapa? Dodi coach Dodi. Saya nggak tahu saya. Di Facebook dia punya fanpage, dia biasa online terus. Dodi siapa namanya? Dia memang spesialis ngajar saham syariah. Waktu itu kan dia kasih kenalan saham syariah. Kan hebat sekali di pasar modal kan gitu. Sampai untuk di saham syariah aja dia per harinya duit yang mutar di saham syariah sekian triliun. Masa kita nggak mampu? Nah, habis itu setelah mungkin kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu dari situ, sampai ngisi materinya itu, materi di Mortal Infinity, kan nambah lagi kan gitu. Cuma kan saya masih bingung juga, ini kok apa ya kan gitu. Ini saham syariah, saham reguler, sampai ini nanti kalau saham syariah, sampai dia kasih rekomendasi untuk buka memang rekening syariah, RDN syariah. Kan ada itu kan. Nah, dia bilang reguler bisa, cuma kita tidak rekomendasi. Kenapa? Apalagi katanya kalau yang masih baru toh. Iya. Ada pinjaman itu, apalagi kalau tidak tahu apa, nanti gitu mungkin dia bilang setelah 2 hari nanti dapat telepon dari debt collector. Apa itu? Sampai dari situ mulai ikut sampai sekarang saham pun saya udah tinggalkan sih. Memang saya udah lama di saham di di forex toh. Forex memang udah lama. Sampai kan ada berapa yang ikut yang berbayar, yang free, yang pindah kelas, mulai dari forum-forum itu banyak sekali. Itu yang kelas forex yang sempat saya terkesan toh, yang sempat terkesan itu memang ya anak muda juga. Tapi waktu itu dia sempat cerita tuh, sampai dia bisa bangkit lagi tuh habis berapa itu 2M loh Mas. Wih, gila ya Allah. Di forex loh, masih anak muda. Sampai waktu dia udah stres, keluarganya juga udah, pokoknya dia bilang susahnya itu minta ampun, dia bilang tinggal mau mati enggak kan gitu. Nah, dia belajar lagi bangkit. Nah, pada saat dia bangkit itu dia kasih materi kok memang lumayan enak. Jadi dia isi materi itu udah sekali mainin set, DP segala macam. Jadi pada saat itu pun mungkin
saya juga enggak tahu, mungkin ada beberapa yang pantangan yang memang dia garis bawahi betul untuk kita tidak langgar waktu itu. Waktu dia tidak minta bayar. Jadi pada saat itu kita pun trading, itu kayak robot loh Mas. Jadi memang udah tanpa emosi sama sekali. Jadi itu memang enak sekali. Jadi kayak robot lah. Jadi pada saat dia tidak sudah cut, open. Jadi memang dibilang scalping iya, intraday iya, swing iya. Itu situ saya sempat terasakan itu kok. Ternyata enak banget di forex gitu. Kayak hari ini saya butuh duit sekian tuh. Trading dapat. Nah, cuma nggak tahu waktu gimana sampai waktu itu memang enggak tahu dapat masalah apa, kacau sekali. Waktu itu pun mau kejar 5 pips itu, aduh minta ampun. Nah, begitu itu sudah berjalan waktu, baru ketemu si Pak Edi tuh, Edi Kaurinas. Edi Denpasar. Nah, situ mulai terbuka lagi. Oh, ternyata tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah ada diri saya. Oh iya itu. Ya, sama kayak saya dulu berarti ya. Sampai istri saya pun kalau saya udah di depan laptop itu dulu Mas, kan kita sempat ngekos dulu kan sama-sama istri. Begitu saya udah buka laptop, udah buka MT4, udah grafik, udah istri saya udah enggak mau ganggu saya. Sama. Saya dulu waktu langganan kayak gituan dan itu nyetir mobil itu dapat WA gitu, dapat BBM, itu namanya BBM ya. Iya. BBM. Berhenti, beli dulu, jalan lagi, berhenti lagi. Istri saya bilang kayak gini, ayah hidup kok nggak nyaman banget sih. Iya kan nggak jadi minimal gitu, nyetir nggak kepikiran gitu lah. Ya, momen-momen itu saya pernah ngalamin juga. Ya sekarang pelan-pelan lah, semoga segera jaya. Oke. Dan begitu nih malam ini. Terima kasih. Sun banget Mas, aku yang intinya pokoknya kapan istri siap segala macam saya ready. Insya Allah. Okay. Nanti kalau terkait sama tadi cerita masalah remiser, kalau mau diseriusi, mau pelan-pelan dicoba, saya siap bantu. Ya mungkin sambil jalan itu Mas. Jadi kan iya sambil jalan, makanya saya siap bantu kapanpun apapun, nggak usah riku, mau bantuan webinar, mau bantuan edukasi apa, morning talk segala macam jenisnya, saya siap. Ya, jadi pengalaman karena saya memang lihat di sini juga untuk tempat saya ini Mas, aduh kasihan sekali Mas, kasihan juga masih banyak yang terjebak di investasi bodong gitu. Investasi bodong baru yang yang naik turun kayak binomo itu kan, tebak-tebak atau naik turun itu, saya kasihan juga, udah gitu toh. Ya, pokoknya nanti kabar-kabar aja. Insya Allah. Sun banget Mas ya. Siap. Makasih ya. Oke, ya. Bareng-bareng.